Boleh sebelah kali aku nombor 2 gunung perwakilan suku Dayak di Wadia di Tina akan buka lahan ini boleh kami dianggap kamu mengganggu, boleh kami dianggap kamu rusak dan hari habitat kamu selaku penunggu hal ini. Kabut pagi menyelimuti hutan yang tak pernah tidur. Setiap helai daun, setiap tetes embun, menyimpan kisah tentang kehidupan. Namun keseimbangan itu rapuh. Ketika hutan menipis, tanah kehilangan daya, dan bumi perlahan kehabisan napasnya. Melalui Volume Netsing 2030, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam upaya pengendalian perubahan iklim global. Mencapai kondisi di mana sektor kehutanan dan lahan tidak lagi menyumbang emisi karbon, melainkan sebagai penyerapan karbon bersih. Dalam upaya pengendalian perubahan iklim, dari hutan Kalimantan Barat, akar-akar kembali tumbuh, air kembali mengalir, dan harapan kembali hidup. Hutan Borneo bukan sekedar bentang hijau. Ia adalah nafas bumi dan masa depan manusia. Hutan, lahan, dan air adalah anugerah yang tak ternilai. Menjaganya berarti menjaga kehidupan. Dengan berkoordinasi dan kolaborasi, inilah kawasan hutan di Kabupaten Melawi, jantung Kalimantan Barat yang hijau dan subur, tempat kehidupan tumbuh dari tanah yang terjaga. Inilah potret wilayah sebelum dilakukan rehabilitasi hutan. Lahan kritis banjir dan kekeringan mengancam ketersediaan air dan sumber kehidupan masyarakat Desa Nanga Kempangai. Terutama kami kena erosi, banjir, tanah longsor. Sebelum ada KTA kami sulit mendapat air karena kekeringan, musim kemarau tuh ambil air jauh. Jadi biasakan kayak di sungai Orawan kan ada daerah kebun kami biasakan banjir. Kolaborasi masyarakat dan BPDAS Kapuas sebagai salah satu UPT Kementerian Kehutanan menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi berbasis lanskap sebagai langkah nyata menuju pencapaian Volume Netsing 2030. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Rehabilitasi hutan, lokasi penanaman di dalam kawasan hutan. Rehabilitasi lahan, lokasi penanaman di luar kawasan hutan.
Penerapan teknik konservasi tanah, bangunan konservasi tanah dan air, yaitu dam penahan dan gali plug. RHL secara vegetatif penanaman, berfokus pada penanaman dan pemulihan untuk mengendalikan fungsi ekologis. Sedangkan bangunan konservasi tanah dan air (KTA) adalah struktur fisik buatan manusia yang dibangun untuk mengatur, menahan, dan memanfaatkan air hujan serta mencegah kerusakan tanah akibat erosi dan sedimentasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penerapan konservasi tanah secara sipil teknik melalui pembuatan bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan dan gali plug yang menjadi tugas BPDAS Kapuas sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Bangunan konservasi tanah dan air memiliki 3 tujuan besar: mengendalikan erosi dan sedimentasi, mengurangi laju erosi di lereng, parit, atau sungai. Meningkatkan daya serap air tanah, membantu air hujan meresap ke dalam tanah, bukan langsung mengalir di permukaan, menambah cadangan air tanah dan menjaga ketersediaan air di musim kemarau, menjaga produktivitas dan keberlanjutan ekosistem di wilayah DAS, melindungi lahan pertanian dari degradasi, menjamin ketersediaan air bersih untuk masyarakat lokal, pertanian, dan ekosistem hutan. Pada kesempatan ini kami sangat mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh BPDAS Kapuas dengan sumber dana Polynetsing kerjasama antara Indonesia dengan Norwegia dalam melakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja kami di KPH Melawi. Saya selaku Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas yang berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 5 Tahun 2025 merupakan salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal PDAS RH yang wilayah kerjanya di Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah kerja BPDAS Kapuas seluas 14,1 juta hektar yang meliputi 14 kabupaten kota. Pada tahun anggaran 2024-2025 dalam rangka melaksanakan program Polynetsing 2030, BPDAS Kapuas melaksanakan kegiatan RHL berupa reboisasi seluas 1.500 hektar dan pembuatan bangunan sipil teknis yang meliputi dam penahan sebanyak 14 unit dan gali plug sebanyak 20 unit. BPDAS Kapuas mengambil peran strategis dalam program Polynetsing ini, khususnya melalui kegiatan rehabilitasi berbasis lanskap, penguatan peran serta masyarakat, serta peningkatan tata kelola DAS di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa penutupan hutan terus meningkat, ekosistem tetap seimbang, dan masyarakat mendapatkan manfaat yang berkelanjutan. Keterlibatan dan dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh mitra adalah kunci keberhasilan pelaksanaan Polynetsing 2030 di tingkat tapak. Saya berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, menyatukan komitmen, dan mempercepat capaian target yang telah ditetapkan. Setiap langkah yang kita lakukan hari ini menjadi warisan bagi generasi yang akan datang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam menyukseskan program ini. Mari kita terus bekerja sama, menjaga alam, dan membangun masa depan hutan yang lebih hijau. Saya mewakili dari ibu rumah tangga sangat berterima kasih kepada BPDAS yang mana telah memberi kami pekerjaan di Dusun Ampola, Desa Nangka Kempangai, yang mana telah sangat membantu baik yang lelaki ataupun ibu rumah tangga dalam pekerjaan BKTA. Jadi kami betina pun pandai ambil bagian. Dari tanah yang pulih, dari hutan yang kembali berdiri, kita belajar bahwa masa depan bukan untuk ditunggu, tetapi dibangun. Melalui RHL
dan Volunetsing 2030, langkah-langkah kecil hari ini adalah nafas panjang bagi bumi esok hari. Bersama masyarakat, bersama alam, menjaga Indonesia, menjaga kehidupan.